Halo, salam investasi. Kembali lagi bersama Sigap. Kali ini Sigap akan membahas topik yang sangat krusial, terutama bagi para pelaku usaha di Indonesia pada umumnya. Apakah bisnis kita nantinya harus bertransformasi atau justru berisiko terhenti? Transformasi atau risiko? Mari kita bahas lebih lanjut. Untuk membahasnya lebih dalam, telah hadir bersama kita narasumber seperti biasa, yaitu Pak Remi. Selamat datang Pak Remi, penata kelola penanaman modal ahli madya di DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terima kasih Sigap, senang sekali bisa berbagi informasi di program Sigap, terutama mengenai perubahan penting yang harus dipahami oleh para pelaku usaha saat ini. Pak Remi, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih teknis, mungkin banyak masyarakat yang masih belum sepenuhnya memahami apa sebenarnya KBLI 2025 itu. Dan mengapa perubahan ini begitu penting bagi dunia usaha? Bisa dijelaskan secara singkat? Tentu, KBLI atau Klasifikasi Baku Lapan Usaha Indonesia adalah sistem pengelompokan jenis kegiatan usaha. Pembaruan KBLI tahun 2025 merupakan penyesuaian terhadap perkembangan ekonomi, teknologi, serta model bisnis baru. Perubahan ini menjadi penting karena akan mempengaruhi legalitas usaha, perizinan, pelaporan statistik, hingga akses terhadap program pemerintah. Berarti bisa dibilang KBLI bukan sekadar kode administrasi ya Pak, tetapi berkaitan langsung dengan keberlangsungan bisnis. Betul sekali. Banyak pelaku usaha yang menganggap KBLI hanya formalitas ketika mendirikan perusahaan. Padahal, jika kode KBLI tidak sesuai dengan aktivitas bisnis yang dijalankan, perusahaan bisa menghadapi berbagai kendala. Misalnya dalam proses perizinan, pengajuan investasi, kerjasama bisnis, bahkan dalam kepatuhan terhadap regulasi pemerintah. Menarik sekali. Lalu dalam konteks perubahan menuju KBLI 2025 ini, apa tantangan terbesar yang biasanya dihadapi oleh pelaku usaha? Tantangan utamanya adalah ketidaksiapan dalam melakukan penyesuaian struktur bisnis. Banyak perusahaan belum melakukan audit terhadap aktivitas usahanya. Padahal, perubahan KBLI menuntut perusahaan untuk mengevaluasi kembali apakah kegiatan bisnis yang dijalankan masih relevan dengan klasifikasi yang baru. Berdasarkan peraturan BPS nomor 7 tahun 2025, kita sekarang berada di masa transisi yang krusial. Tenggat waktu finalnya adalah 18 Juni 2026. Artinya, pelaku usaha hanya punya waktu 6 bulan sejak aturan ini diundangkan. Wah, hanya 6 bulan. Apakah ini berlaku untuk semua orang, Pak? Bagaimana dengan UMKM yang mungkin baru saja stabil dengan KBLI 2020? Tidak ada pengecualian. Baik bisnis skala besar maupun UMKM wajib menyesuaikan. Perlu dicatat, KBLI 2020 resmi dicabut dan tidak lagi diakui dalam sistem perizinan. Jika menunda, risikonya fatal. NIB Anda bisa tidak terbaca di sistem OSS RBA. Operasional membeku karena sulit akses perbankan hingga risiko pencabutan izin permanen. Ngeri juga ya Pak. Lalu, apa sih yang sebenarnya baru di KBLI 2025 ini? Kenapa kita tidak bisa pakai kode yang lama saja? Dunianya sudah berubah ke arah ekonomi digital, kreatif, dan hijau. Sekarang klasifikasi tidak lagi dilihat dari medianya, tapi dari substansi aktivitasnya. Contohnya, jika Anda punya aplikasi konsultasi kesehatan, Anda bukan lagi sekadar perusahaan IT, tapi masuk kategori R atau jasa kesehatan. Lalu ada istilah Factorized Goods Producers atau FGP. Kalau Anda pakai jasa maklon tapi punya haki, Anda sekarang masuk kategori industri, bukan perdagangan lagi. Jadi jangan asal copy paste kode lama ya Pak. Nah Pak Remi, bagaimana langkah taktisnya? Apa yang harus dilakukan pertama kali? Gunakan kerangka eksekusi 3P, yaitu pahami, petakan, dan P ketiga perbaharui. P pertama pahami, lakukan analisis aktivitas utama bisnis Anda yang menghasilkan pendapatan, jangan terjebak label teknologi. P kedua petakan, ini penting jangan langsung klik di OSS. Anda harus ubah dulu akta notaris pada pasal maksud dan tujuan. Lalu sahkan di AHU online hingga SK Kemenkumham terbit. P ketiga yaitu perbaharui, setelah legalitas akta kuat, baru masuk ke sistem OSS RBA untuk migrasi data. Berarti akta dulu baru sistem OSS ya Pak? Untuk teknis di OSS-nya sendiri bagaimana Pak Remi? Login di oss.go.id, lalu arahkan ke menu perizinan berusaha, dan pilih pengembangan. Cari data usaha yang berstatus draft atau data migrasi, lalu klik ikon pensil untuk mengubah kode ke KBLI 2025. Pastikan juga tingkat risikonya disesuaikan, karena KBLI baru mungkin punya profil risiko yang berbeda. Apakah itu rendah yang butuh NIB saja, atau tinggi yang butuh izin operasional? Kalau perusahaan tidak melakukan penyesuaian itu, apa dampaknya Pak? Dampaknya bisa cukup serius. Perusahaan berpotensi mengalami hambatan dalam perizinan usaha, kesulitan mendapatkan akses pembiayaan, hingga risiko ketidaksesuaian regulasi. Dalam beberapa kasus, aktivitas usaha bahkan bisa dianggap tidak sesuai dengan izin yang dimiliki. Berarti istilah bertransformasi atau henti memang bukan sekadar slogan ya Pak? Betul sekali Sigap. Dunia usaha saat ini bergerak sangat cepat. Regulasi seperti KBLI justru dirancang untuk menyesuaikan dengan dinamika ekonomi modern. Jadi perusahaan yang mampu beradaptasi akan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang. Lalu bagaimana dengan UMKM yang mungkin memiliki keterbatasan sumber daya untuk memahami perubahan regulasi ini? Itu pertanyaan yang sangat penting. Bagi UMKM, kuncinya adalah akses informasi dan pendampingan. Pemerintah, asosiasi bisnis, dan konsultan usaha memiliki peran penting dalam membantu pelaku UMKM memahami perubahan ini. Dengan pendampingan yang tepat, proses penyesuaian sebenarnya tidak terlalu rumit. Terakhir Pak Remi, apa pesan Bapak bagi para pelaku usaha yang saat ini mungkin masih menunda untuk menyesuaikan KBLI mereka? Pesan saya sederhana, jangan menunggu sampai regulasi memaksa Anda berubah. Lebih baik melakukan penyesuaian sejak dini.
Evaluasi bisnis Anda, pahami struktur KBLI terbaru, dan pastikan aktivitas usaha yang dijalankan sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Baik, terima kasih banyak Pak Remi atas penjelasan yang sangat jelas dan membuka wawasan kita semua. Semoga informasi ini bisa membantu para pelaku usaha untuk lebih siap menghadapi perubahan KBLI 2025. Terima kasih kembali Sigap, semoga bermanfaat bagi semua pelaku usaha. Sahabat Sigap, demikian perbincangan kita hari ini. Semoga diskusi ini dapat menjadi pengingat bahwa adaptasi terhadap regulasi adalah bagian penting dari strategi keberlanjutan bisnis. Sampai jumpa di program Sigap berikutnya. Jangan lupa like and subscribe ya. Dadah!